Di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, Sayyidina Anas berkata, bahwa wuqita lana fi qassis syaribi, diberikan waktu kepada kita untuk memotong kumis, ya kan ya, diberikan waktu kepada kita untuk memotong kumis, wa taqlimil aghfari, dan memotong kuku, wa natfil ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa halqil anati, dan mencukur bulu kemaluan. Berapa waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita untuk minimal kita membersihkannya di tenggang waktu itu? Kata Sayyidina Anas, alla natruka akthara min arba'ina lailatan, alla natruka, bahwa kita tidak membersihkan 4 perkara tadi: qassus syarib, memotong kumis, wa taqlimil adhfar, memotong kuku, wa natfil ibti, mencabut bulu ketiak, wa halqil anati, halqa itu mencukur, bukan mencukur, menggundul, ya kan, kalau menggundul bulu-bulu kemaluan. Tidak boleh kita biarkan aktsara min arba'ina lailatan, lebih daripada 40 hari. Jadi setidak-tidaknya dalam 40 hari kita membersihkan perkara-perkara ini. Dan memang benar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kuku sampai 40 hari tidak tidak dipotong, dia akan sangat panjang. Kumis begitu juga, bagi orang yang kumisnya mudah tumbuh, kalau 40 hari tidak dipotong, dia akan sangat memanjang. Begitu juga dengan bulu ketiak, kalau tidak dicabut, dia akan memanjang, dan itu sangat berpengaruh terhadap bau ketiak, gitu kan ya. Akan berpengaruh terhadap bau ketiak. Tak terkecuali adalah bulu-bulu kemaluan, ya kan ya. Dan tentunya semuanya itu mesti selalu bersih. Dan minimal tenggang waktu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pemberitaan Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu adalah 40 hari. Seperti itu. Kalau di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan kemestian kita berbersih-bersih, adalah sabda Rasulullah, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslimin, jadi kewajiban atas setiap muslim, ayyautasila fi kulli sab'ati ayyamin, bahwa dia mandi fi kulli sab'ati ayyamin, di setiap 7 hari, yauman, mandi 1 hari, yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, di mana 1 hari dalam 1 minggu itu dia mandi dengan membasuh kepalanya atau membersihkan kepalanya dan badannya semuanya. Jadi kalau hari-hari yang lain kita mandi, mungkin badan kita saja yang kita sirami dengan air, kepala kita tidak kita bersihkan dengan mencucinya dengan air. Kalau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya sehari dalam 7 hari
di mana kita mandi dengan membasahi kepala dan badan semuanya. Seperti itu tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelaskan ya, begitulah tuntunan Islam berkaitan dengan kebersihan zahir, kebersihan zahir. Dan jangan kau jorok-jorok tampilanmu, ya kan ya. Nah, fitrah pertama dalam hadis ini adalah al-khitanu, berkhitan. Insyaallah ini semuanya kita fahami dan semuanya alhamdulillah kita lakukan. Karena kita bisa fahamilah bahwa andaikan kita tidak berkhitan, di samping kita tidak melaksanakan suatu yang disyariatkan, kita akan senantiasa kotor dan jorok, ya kan ya. Karena kulit yang ada di ujung hasyafah kita itu kalau tidak dipotong, dia akan menyimpan kotoran-kotoran yang akan membusuk dari waktu ke waktu, ya kan ya. Dan itu tentu sesuatu yang tidak bersih. Secara syariat, sebagian besar dari ulama kita mengatakan bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki. Dasarnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menganjurkan kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Dan di antara ajaran Nabi Ibrahim yang kita dituntut untuk mengikutinya atau diperintahkan untuk mengikutinya adalah al-khitan, adalah bersunnat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaq alaihi, bahwa apa? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahimu alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam berkhitan wa huwa ibnu 80 sanah. Pada saat dia berumur 80 tahun. 80 tahun. Dia sunat pakai apa? Bil qaddumi, dengan qaddum. Apa tahu artinya qaddum? Qaddum itu adalah alat dari besi yang dipakai untuk memahat, ya kan ya. Akan tetapi di banyak buku-buku ma'ajim al-qaddum diterjemahkan dengan al-fa'su, kapak. Mas sunat pakai kapak, magan mau sedih, berani enggak? Tapi yang dianjurkan untuk diikuti, sunnah yang diikuti ini adalah khitannya, bukan cara berkhitannya. Cara berkhitannya, kalau cara berkhitannya dianjurkan juga untuk diikuti, semestinya kita sampai sekarang apa? Semestinya sampai sekarang kita kalau sunat pakai kapak. Mau enggak? Ya kan? Masalah itu. Ya kan? Jadi perkara pertama yang merupakan sunanil fitrah atau min sunanil fitrah adalah al-khitan. Khitan, sunat. Alhamdulillah, insyaallah kalau sunnah ini kita lakukan semuanya. Nah, yang kedua, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah natful al-istihdadu. Apa artinya istihdad? Membersihkan bulu-bulu kemaluan, ya kan? Membersihkannya
boleh dengan memotongnya, ya kan ya, boleh dengan mencabutnya. Sakit tuh kalau dicabut tuh, ya kan ya, atau memakai kapur. Kapur itu biasanya dipergunakan untuk mudah di ini, nura gitu kan. Ada, sekarang pun ada apa? Ada produk yang seperti itu yang memudahkan bulu-bulu itu untuk terhilangkan, terbuang gitu kan. Tapi intinya adalah kita mesti membersihkan bulu-bulu kemaluan kita. Seperti hadis tadi, hadis Sayyidina Anas bin Malik, bahwa minimal sekali dalam 40 hari. Sekali dalam 40 hari. Tapi kata pengarang buku ini, wal halqu afdal. Ya kan ya? Halq itu apa? Mencukur, menggundul, ya kan? Menggundul itu lebih afdal, walaupun gundul itu selalu dipakai untuk kepala, tapi maksudnya menghilangkan semua bulu-bulunya, ya kan? Karena kalau al-qasr atau at-taqsir itu hanya memendekkan, memendekkan. Jadi mencukur semuanya, menghalqnya, menggundulnya itu adalah lebih afdal. Dan beliau mengatakan, wa huwa 'ala ar-rajuli wal mar'ati sawa. Sunnah ini, sunnatul istihdad, fitrah ini, ya kan, dianjurkan untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, natful ibti. Natfu itu apa? Mencabut bulu ketiak. Dan seperti yang kita katakan tadi, memang bulu ketiak kita itu semestinya selalu bersih. Karena kalau dibiarkan memanjang, apalagi terlalu panjang, itu akan sangat mengganggu kebersihan ketiak kita, yang bisa saja seperti yang kita katakan tadi, mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Ya kan ya? Dan membersihkan bulu ketiak sama, boleh kita membersihkannya dengan mencukurnya, memakai pisau cukur, atau menggunakan nura, zat atau produk yang dioleskan di ketiak untuk kemudian bulunya akan gugur. Akan tetapi wa natfuhu afdal, mencabutnya lebih afdal. Kenapa? Limuwafaqatihil khabara, karena seperti itu riwayat ats-tsabita 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu lafaz yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan ya? Jadi ketiak itu mesti selalu bersih. Kalau ketiak bersih, bau badan kita bagus, kita juga alhamdulillah. Yang penting bahwa kita sudah mengamalkan ajaran Islam yang memang menyeluruh ajalannya untuk kebaikan-kebaikan kita. Dan itu juga menjadikan kita, kalau setidak-tidaknya pedelah tampil gitu kan ya. Coba kalau bau kita tidak bagus, pergi sholat berjamaah, ya kan ya?